Preposition dalam bahasa Indonesia berarti kata depan. Nah, kata ini biasanya diletakkan di depan atau diletakkan sebelum kata benda, kata kerja, ataupun kata keterangan yang masih memiliki hubungan makna. Kata depan memiliki beragam fungsi yang berhubungan dengan makna dari kata yang mengikutinya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang preposition yang menunjukkan letak ataupun lokasi benda ataupun seseorang. Nah, materi ini dalam bahasa Inggris sering disebut dengan preposition of place. Berikut ini adalah preposisi atau kata depan yang menunjukkan tempat atau lokasi dalam bahasa Inggris. Untuk mempermudah kalian mengenal dan menghafalnya, sekarang kita ucapkan kosakata ini bersama-sama ya. Yang pertama, preposition of place, in, artinya di dalam. Contoh penggunaan dalam kalimatnya, the book is in the bag, yang artinya buku itu di dalam tas. Kemudian ada preposition on, artinya di atas namun menempel ya adik-adik. Contoh kalimatnya, the book is on the table, artinya buku itu di atas meja. Kemudian ada preposition over or above. Over or above juga diartikan di atas ya adik-adik. Namun bedanya jika over or above itu posisi benda tersebut melayang atau lebih tinggi dari benda lain atau pembandingnya. Nah, contoh kalimatnya yaitu the lamp is above the table. Artinya lampu itu di atas meja. Preposition selanjutnya yaitu under. Under artinya di bawah. Nah, contoh penggunaan kalimatnya yaitu the book is under the table. Artinya buku itu di bawah meja. Kemudian ada in front of. Artinya di depan. Contoh kalimatnya yaitu the book is in front of the pencil. Artinya buku itu di depan pensil. Selanjutnya ada behind. Artinya di belakang. Nah, contoh kalimatnya the book is behind the pen. Artinya buku itu di belakang pena. Preposition selanjutnya yaitu beside. Artinya di samping. Contoh kalimatnya the book is behind the box. Artinya buku itu di samping kotak. Kemudian between. Artinya di antara dua benda. Nah, between ini diartikan di antara dan menunjukkan posisi benda diapit oleh dua benda lain yang sebagai pembandingnya. Contoh kalimatnya, the book is between the pen and the bag. Artinya buku itu di antara pena dan tas. Kemudian yang terakhir yaitu among. Artinya di antara banyak. Among juga diartikan di antara ya adik-adik. Namun bedanya jika among menunjukkan posisi benda dikelilingi oleh berbagai benda lainnya atau jumlahnya melebihi dari 2. Contoh kalimatnya, the book is among the other stationery. Artinya buku itu di antara alat tulis lainnya. Apakah adik-adik sudah tahu mengenai preposition of place atau kata depan yang menunjukkan tempat? Nah, seperti yang adik-adik ketahui bahwa macam-macam preposition itu banyak sekali ya adik-adik, apalagi preposition mengenai tempat. Nah, namun yang sering digunakan atau yang sering dipakai dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah preposition yang ada pada tabel tadi ya. Setelah adik-adik mengetahui macam-macam preposition, sekarang coba berlatih membuat kalimat menggunakan preposition of place dengan gambar berikut ini ya. Coba perhatikan gambar berikut ini ya adik-adik.
Adik-adik bisa lihat, di sana ada seekor burung dan satu buah kursi. Nah, sebelum membuat kalimat, coba bahasa Inggrisnya burung apa sih? Ya, benar. Bahasa Inggrisnya yaitu the bird. Sedangkan apa bahasa Inggrisnya kursi? Betul sekali adik-adik. Bahasa Inggrisnya yaitu the chair. Lalu bagaimana ya cara membuat kalimatnya? Oke, perhatikan penjelasan kakak ya. Yang kalian harus perhatikan dalam menulis kalimat adalah menentukan subjek sebagai pelaku dan objek sebagai benda atau sesuatu sebagai pembandingnya. Kita pilih subjeknya the bird dan objeknya adalah the chair. Kemudian perhatikan susunan kalimat berikut ya adik-adik. Susunannya yaitu subject plus to be is or am or are plus preposition of place plus objek atau benda pembanding. Sekarang mari kita buat kalimatnya. Kita sepakat bahwa subjeknya the bird plus to be-nya. Karena ada satu burung dalam gambar, jadi kita gunakan is ya adik-adik. Kita lihat preposisi apa yang tepat jika burung berada di bawah kursi. Benar sekali, preposition of place yang kita gunakan yaitu under. Kemudian setelah kita menemukan prepositionnya, kita tambahkan objek sebagai pembanding posisinya, yaitu the chair. Jadi kalimat utuhnya adalah the bird is under the chair. Nah, lanjut ke latihan soal lagi ya adik-adik. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Apa kalimat yang tepat berdasarkan gambar tersebut? Benar sekali. The bird is beside the book. Kemudian lanjut ke ilustrasi yang kedua ya adik-adik. Apa kalimat yang sesuai dengan ilustrasi tersebut? Ya, benar sekali. Yaitu, the bird is in the cage.